Apa hukum berdoa mengangkat tangan dan mengusap wajah setelah berdoa? Dan bagaimanakah sikap berdoa sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barakallahu fikum. Taib. Terkait dengan doa jemaah sekalian, mengangkat tangan ini ada 3 macam ya, perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam mengangkat tangan memang ada yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya, contoh doa ketika minta hujan itu harus mengangkat tangan. Ya, bahkan setinggi tingginya. Begini-gini pelit, ya, tinggi. Bahkan Nabi itu ketika minta hujan beliau mengangkat tangan dengan sangat tinggi sampai kelihatan ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Dan sebelum ini turun jamaah, sebelum turun bisa dipastikan hujan, bisa dipastikan hujan. Itulah kedahsyatan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau jenengan sampai nggak tahu ya, wallahu a'lam turun apa enggak. Nabi sebelum turun tangannya hujan. Ya. Salah satu di Masjid Gomama ya. Masjid Gomama itu yang berada di selatan Masjid Nabawi arahnya. Kenapa dikatakan Masjid Gomama? Karena dulu ketika Nabi sholat istisqa di situ, maka awan kumpul di atas Masjid Gomama. Makanya Gomama dikatakan Gomama, itu artinya awan jemaah. Kumpul di atas itu langsung hujanlah kota Madinah. Ya, itu boleh. Jadi mengangkat tangan yang dianjurkan ketika sholat istisqa. Berikutnya juga ketika mengangkat tangan ketika berada di Sofa, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Silahkan Bapak Ibu angkat. Saya lihat Ka'bah, doa seperti ini. Ya. Kemudian di Arafah, termasuk di antara mabit di Muzdalifah. Ya, makanya orang-orang kalau haji ada 4 tempat yang dia harus mengangkat tangan ketika berdoa. Itu dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tidak dianjurkan, nah ini penting Bapak Ibu untuk kita juga perhatian. Yang pertama tadi dianjurkan harus kita lakukan. Yang tidak dianjurkan maka jangan dilakukan. Contoh ba'da sholat. Ba'da sholat itu tidak mengangkat tangan jemaah. Ya. Contoh berikutnya ketika khutbah Jumat. Ketika imam Allahumma ghfir lil mu'mina wal mu'minat. Bapak enggak perlu angkat tangan, cukup amin. Itu pun harus cukup dalam hati, nggak apa-apa, cukup. Allah Maha tahu, nggak perlu amin, amin keras, nggak usah. Ya, nggak usah angkat tangan. Itu yang tidak diperkenankan. Jadi nggak usah diangkat tangan. Nah, ada yang ketiga Bapak Ibu, pembagiannya tidak diperintahkan tapi tidak dilarang. Nah, ini masuk dalam sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah, ya, Maha Pemalu. Allah malu kepada hamba-hambanya yang ketika berdoa mengangkat tangan Allah tidak ijabahi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kita cari Bapak Ibu. Seperti sholat ketika kita tidak ba'da sholat ya, tetapi kita ketika malam sepertiga malam angkat tangan. Silakan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala malu kalau ada hambanya mengangkat tangan diturunkan Allah nggak berikan jemaah. Nah, mengamalkan hadis yang mulia ini, maka jika tidak ada larangan dalam bab masalah doa mengangkat tangan, maka silakan. Sebagaimana salah satu kisah seorang yang ketika dia berjalan dalam safarnya, kemudian dia mengangkat tangannya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ya, dan kata Nabi, fahadar rajulu yutilus safar yamuddu yadayhi ilas sama. Orang yang di safar, kemudian dia sembari dia berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya sembari mengatakan ya Allah, minta. Semua syarat-syarat yang dimiliki oleh orang ini untuk dikabulkan doa sangat besar jemaah, potensinya sangat besar. 1, orang ini melas. 2, dia safar. 3, menyebut nama Allah. 4, dia mengangkat tangan. Sangat besar potensinya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kata Bapak Ibu kalau doa yang agak melas, jangan doa ya Allah sampai kabulkan yang alhamdulillah, enggak apa-apa. Loh gimana? Enggak ada melas-melasnya belas gitu ya. Ternyata kemudian Allah enggak kabulkan jemaah. Allah enggak kabulkan doa orang ini. Sebabnya 1, ini yang menjadi penyebab paling besar doa kita yang ribuan juta yang sudah kita terbangkan ke langit-langit itu. Kenapa enggak dijabahi? Mungkin ya salah satunya ada makanan-makanan yang kita makan nyelempit dari perkara haram jemaah. Hati-hati nggih.
Bisa jadi nyelempitnya perkara haram yang masuk ke tubuh kita menjadi penghalang doa kita tidak kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu, apa yang kita konsumsi wabil khusus untuk anak-anak kita wajib selektif Bapak Ibu. Cek bener. Jangan sampai dari perkara yang haram. Anak itu akan tumbuh dari daging yang halal, satu, otomatis akan soleh. Insya Allah. Otomatis tidak terpengaruh banyak pikiran-pikiran aneh-aneh. Ya. Coba lihat bagaimana salah satu kisah di antara sekian banyak kisah. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad kecil zaman sekalian. Kenapa Imam Ahmad sebelum balik sudah hafal Quran? Sebelum balik sudah hafal kitab-kitab sunnah. Ketika beliau usia balik SMP, SMA jadi mufti, pemberi fatwa. Ditanyalah ayahnya, wahai ayahanda Imam Ahmad, apa yang kamu ajarkan kepada anakmu sampai saya melihat tidak ada usia seanak Anda dan tidak ada orang yang paling hebat di kota Baghdad melainkan Ahmad bin Hanbal. Apa jawabannya ayahnya? Wallahi, saya nggak pernah mengajarkan lebih. Walaupun memang ayahnya seorang ulama jemaah. Jadi Imam Ahmad itu bapaknya ulama, simbahnya ulama. Apa? Yang keempat apa namanya? Ya ulama semua lah canggahnya itu. Jadi Imam Ahmad wajar. Tapi pertanyaannya, apakah diajari secara khusus? Enggak. Ternyata salah satunya, wallahi demi Allah, saya belum pernah memasukkan ke mulut anakku kecuali perkara-perkara halal. Itu Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita itu butuh jamaah, sisi lain gitu. Ya, jangan sampai perkara haram masuk ke anak kita. Kasihan. Nanti suatu saat dia akan tumbuh barangkali ya agak ngeyel. Kebetulan saya di pondok Bapak Ibu, jadi tahu. Ada anak itu Masya Allah, sama-sama kita ajari kok. Porsinya sama, makannya sama, istirahatnya sama, duduknya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama, pelajarannya sama, semuanya sama. Lah kok beda ini anak gitu? Beda banget. Kaji mengkaji, ternyata orang tuanya begini-begini. Jadi ada pengaruh jemaah. Ini kita amati gitu. Makanya kadang-kadang ada yang agak sedikit anak itu uanai begitu. Coba saya lihat data orang tuanya kayak apa. Oh ya pantes gitu. Sangel ini urusannya. Ya, betul Bapak Ibu. Dari situ kita belajar. Ini anak kok ya soleh ya, nggak diapa-apakan. Kok bisa dengan mustaqim, lurus-lurus saja. Oh pantes orang tuanya Masya Allah. Itu terasa banget Bapak Ibu. Terasa. Artinya apa? Ada peran orang tua tanpa dia didik secara langsung, tapi dia punya peran yang sifatnya itu adalah hukum robani, hukum Allah Subhanahu wa taala. Loh, Nabi Ismail jamaah sekalian, siapa yang ngajari? Wong Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi Ismail 3 kali, lahiran, ditaruh di Mekah ketika usia masih merah, bayi merah, yang ketiga ketika mau disembelih, yang keempat okelah ketika kemudian beliau menikah. Enggak banyak pertemuan beliau dengan Nabi Ismail. Kenapa Ismail kecil ketika diajak atau ditawari oleh ayahandanya, ya abati, ya bunayya, inni ara fil manam adbahuka. Madza tara? Wahai anakku, saya tadi malam mimpi, ternyata mimpi itu disuruh menyembelih sampean. Bagaimana pendapat sampean? Kalau anak hari ini mau disembelih ayahnya, kabur jamaah. Ya mungkin suami kita, istri-istri kita mau disembelih juga, ya kabur juga. Dengan gagahnya loh Ismail kecil mengatakan, ya abati. Ya abati itu panggilan yang paling tinggi untuk derajat wahai ayah. Ya, makanya ada istilah abi. Nah, abati panggilan untuk ayah yang tingkatnya paling bagus dalam bahasa Arab. Dari mana dia bisa mengatakan ya abati? Ya, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Silakan sampean lakukan. Silakan panjenengan kerjakan wahai ayahku. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah sampean wahai ayah akan menjumpai aku sebagai anak yang akan pandai untuk sabar. Ismail kecil Bapak Ibu, siapa yang ngajari? Ya, pertemuan kedua kok tiba-tiba langsung disuruh mau disembelih, tiba-tiba anaknya merespon dengan respon yang membuat ayahnya juga bangga. Singkat cerita mau disembelih, ya. Hampir sudah sampai ke pelipisnya Nabi Ismail kecil. Allah ganti dengan domba. Sodaqta ru'ya. Sungguh benar mimpimu wahai Ibrahim, dan engkau telah membenarkan mimpimu, karena mimpinya Nabi itu wahyu. Taib.